Shalom semuanya, hari ini kita kembali dalam kelas persiapan Kairos Bible Study yang biasa kita lakukan di hari Kamis dan hari Jumat malam. Dan hari ini kita akan mengambil satu tema, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan teks firman Tuhan yang kita ambil adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Mari kita ajak teman-teman jemaat yang kita layani untuk membaca teks ini secara bersamaan. Karena ini ayatnya agak panjang, maka membacanya bisa sekali saja, tetapi tidak perlu terburu-buru. Seperti biasa, setelah membaca bersama-sama, teman-teman sebagai pemimpin KBS, biasakan untuk melakukan parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah mengkalimatkan ulang kebenaran firman Tuhan dengan bahasa kita sendiri. Dua hal yang perlu kita ingat adalah, pada waktu kita melakukan parafrase, kita tidak boleh menafsir atau menambahkan firman Tuhan. Kita cukup menceritakan kebenaran firman Tuhan ini seperti kita sedang bercerita kepada teman atas suatu peristiwa yang pernah kita lihat. Jadi kita menjadi pencerita dari kebenaran firman Tuhan ini. Maksud utama daripada parafrase adalah supaya jemaat dapat lebih mudah memahami kebenaran firman Tuhan dan langsung mendapatkan inspirasi untuk dapatkan rema di dalam kehidupannya. Setelah melakukan parafrase, seperti biasa, ajak jemaat Tuhan untuk mengenal atau belajar tentang Tuhan. Jadi ajukan pertanyaan, apa yang Tuhan perkenalkan tentang dirinya, baik itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus, melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, ajak jemaat menemukan kebenaran tentang Tuhan itu lewat kalimat, atau kata, ataupun ayat yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Beberapa penemuan yang sudah saya temukan antara lain, yang pertama di ayat yang ke-1, ketika Tuhan berkehendak menampakkan diri kepada hambanya, maka Tuhan akan memakai apa saja sebagai alat di tangannya. Di situ ada 3 situasi. Yang pertama, tempat. Tuhan dapat memakai tempat yang akrab dengan kita. Hari itu adalah dekat pohon terbanting di Mamre. Itu tempat yang akrab dengan Abraham. Kemudian Tuhan juga bisa menampakkan diri melalui di dalam rutinitas kita. Yaitu rutinitas Abraham pada waktu siang adalah duduk di pintu kemahnya. Maupun Tuhan juga menampakkan dirinya kepada kita dalam situasi kondisi apapun. Situasi hari itu di ayat yang ke-1, yaitu sedang panas terik seperti biasanya. Jadi kebenaran ini langsung bisa ditarik ke dalam aplikasi, bahwa Tuhan pun dapat menyatakan diri dan kebenarannya kepada kita, di tempat, rutinitas, atau situasi yang apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, kebenaran ini membawa kita kepada satu tantangan untuk membangun kepekaan akan kehadiran Tuhan. Nah, begitu ya. Lalu kebenaran kedua adalah, tujuan Tuhan menampakkan diri kepada hambanya adalah agar hambanya itu dapat mengenalnya. Itu di ayat yang kedua. Dalam ayat kedua itu Tuhan menampakkan diri dalam wujud 3 orang. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, biasanya saudara-saudara, Tuhan akan selalu menyatakan dirinya. Misalnya dalam Kejadian 17, di kisah sebelumnya itu, Tuhan berkata, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Di Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 17, Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dalam Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Kebenaran yang ketiga adalah, Tuhan mengizinkan umatnya untuk melayani. Di ayat yang kelima, setelah Abraham menawarkan air untuk membasuh kaki para tamunya dan sedikit roti untuk menyegarkan mereka sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan, di ayat yang kelima bagian terakhir, ketiga orang itu berkata, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Di dalam terjemahan dari bahasa Ibrani, kata perbuatlah seperti yang kau katakan itu terkandung maksud bahwa kami sungguh mengetahui ketulusan dan kesungguhan hatimu, memiliki arti bahwa kami sungguh mengetahui dan merasakan ketulusan hatimu untuk menolong dan memberkati kami.
Oleh karena itu, lakukanlah seperti yang kau inginkan. Jadi saudara-saudara, kebenaran yang ketiga ini juga berlaku bagi kita. Tuhan mau kita layani. Tetapi Tuhan senang kalau kita melayaninya dengan motivasi yang benar, seperti yang dimiliki Abraham, dan bukan seperti yang dimiliki oleh Marta. Kebenaran keempat adalah Tuhan itu setia dengan janjinya. Itu di ayat yang 9 sampai dengan yang ke-10. Di mana kedatangan Tuhan kepada Abraham itu yang pertama untuk meneguhkan. Yaitu kedatangannya untuk meneguhkan janjinya terhadap Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3, Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 21, Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu kedatangan Tuhan juga untuk mengingatkan. Tuhan mengingatkan Abraham tentang janjinya yang spesifik. Tahun depan, Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham melalui istrinya yang bernama Sarah. Abraham tahun depan akan memperoleh seorang anak laki-laki. Itu di ayat yang ke-10 sampai dan juga ayat yang ke-14. Lalu kebenaran tentang Tuhan yang kelima adalah tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan dalam mengenapi janjinya, sebab bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk dilakukannya. Ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Tuhan dapat tetap menepati janjinya meskipun ayat 11 Abraham sudah tua. Abraham dan Sarah sudah tua. Kemudian di dalam kitab Ibrani disebutkan Abraham sudah mati pucuk. Kemudian di ayat yang ke-11 disebutkan juga si Sarah telah mati haid. Dan dalam Kejadian 11 ayat 30 disebutkan bahwa Sarah adalah mandul. Tuhan tetap dapat menepati janjinya meskipun Abraham tidak terlalu yakin tahun depan akan mendapatkan janji itu. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat dengan 17. Tuhan pun tetap dapat mengenapi janjinya meskipun Sarah pesimis tahun depan itu pasti akan mendapatkan anak. Di mana di dalam ayat Kejadian 18 ayat 12 disebutkan Sarah pun itu tertawa ketika mendengar janji Tuhan itu. Nah saudara-saudara, Tuhan pun dapat menggenapi janjinya terhadap kita. Janji-janji firman-Nya dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Meskipun kita merasa tidak ada alasan yang dapat menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat membuat Abraham dan Sarah yang tidak mungkin punya anak itu menjadi mungkin punya anak. Tuhan yang sama juga dapat menolong kita dari yang kita rasa tidak ada jalan, akan Tuhan ciptakan jalan yang baru untuk kita semua. Demikianlah teman-teman kebenaran tentang Tuhan. Sekarang mari kita ajak jemaat untuk mempelajari tentang manusia. Di mana melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kebenaran apakah yang dapat kita temukan tentang manusia berkaitan dengan dosa, perintah, teguran, dan teladan. Misalnya tentang dosa. Yang pertama, keraguan. Seringkali kita itu ragu kepada firman atau janji Tuhan, sehingga kita berlaku tidak setia dan tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, kemudian, yang kedua, kita seringkali mentertawakan firman Tuhan, karena kita rasa mustahil itu digenapi dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, dosa kita adalah kita ini seringkali berhitung dengan Tuhan. Kita merasa sudah terlalu banyak kita berikan kepada Tuhan. Atau di sisi yang lain, pada waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita bukannya memberikan persembahan yang terbaik, tapi hanya asal-asalan, karena kita merasa masih butuh banyak. Kita harus bertobat tentang hal ini. Kemudian dalam perintah, kita juga dapat belajar dua hal. Yang pertama, taat dan setia terhadap firman-Nya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Peristiwa Kejadian 18 ayat 1 terjadi setelah Abraham taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 23 sampai dengan 27, yaitu perintah tentang untuk menjalankan sunat. Jadi ketika kita taat dan setia seperti Abraham, meskipun secara rasio kita merasa mustahil, kita ingat prinsip bahwa rasio harus ditaklukkan kepada iman. Ketika kita mau bertindak dengan iman,
maka Tuhan akan datang dan berdiam bersama-sama dengan kita. Demikianlah kesaksian dari Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Kemudian teguran kita bisa menemukan 3. Yang pertama, kita seringkali memiliki begitu banyak alasan untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Mungkin alasan dari situasi kita, alasan dari pengalaman-pengalaman hidup kita, mungkin alasan dari pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam kehidupan kita. Teguran yang kedua adalah kita perlu bertindak dengan segera jika kita ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sekali lagi, seringkali kita terhambat melakukan firman Tuhan, kita seringkali terhambat mengerjakan firman Tuhan, karena rasio kita begitu menguasai kita. Oleh karena itu dari Abraham kita belajar rasio harus ditundukkan kepada iman. Kemudian seringkali kita itu berhitung dengan Tuhan. Nah, hari ini kita ditegur oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi berhitung dengan Tuhan. Semua yang terbaik yang ada pada kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti yang dicontohkan oleh Abraham. Kemudian teladan itu kita bisa belajar setidaknya ada 4. Yang pertama, sikap responsif Abraham. Abraham responsif terhadap kehadiran Tuhan dan memberi penghormatan yang layak. Abraham ketika menengadahkan kepalanya melihat orang-orang itu datang, Abraham segera lari menyongsong orang-orang tersebut dan sujud menyembah mereka. Lalu setelah mereka mau datang ke kemahnya Abraham, Abraham berlaku dengan murah hati. Abraham bersegera memberitahu Sarah untuk segera masak roti sebanyak 3 sukat, artinya itu sebanyak 39 liter tepung terbaik. Kemudian juga dari lembu yang dagingnya masih empuk dan tubuhnya tanpa cacat celah. Kemudian Abraham juga memasakkan dadih dan susu. Kemudian Abraham juga berlaku sebagai penjaga ataupun pelayan. Ini menarik sekali. Ini berlaku murah hati. Lalu yang ketiga, teladan yang ketiga adalah Abraham memberi lebih. Yang tawarkan Abraham adalah hanya air untuk mencuci kaki dan sepotong roti. Tapi Abraham bukan hanya memberi air dan sepotong roti, tapi Abraham juga memberikan roti yang begitu banyak, daging lembu yang terbaik, kemudian persiapannya juga yang terbaik, bahkan dia memberikan dadih dan susu, dan dia bertindak langsung sebagai pelayannya. Yang terakhir adalah ketaatan segera. Abraham memiliki ketaatan segera terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia keluar dari keluarganya, Abraham langsung pergi. Dan ketika Tuhan memerintahkan agar dia dan seluruh anggota keluarganya bersunat, Abraham segera melakukannya. Akhirnya tuh teladan daripada Abraham ini juga kita ikuti bersama-sama. Dan oleh karena itu kita perlu membuat komitmen hidup baru. Artinya begini, setelah memahami kebenaran firman Tuhan, komitmen apakah yang akan Anda lakukan sebagai bentuk ketaatan dan kesediaan terhadap firman Tuhan? Saya mengusulkan ada 3, ajak jemaat untuk bertobat. Bertobat dan belajar percaya pada janji firman Tuhan. Yang kedua, ajak jemaat untuk tidak menunda kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Bisa jadi teman-teman bisa mengajak jemaat sekarang, ayo apa yang Tuhan firmankan untuk kita lakukan dengan segera hari ini. Satu persatu suruh menulis, itu juga boleh. Kemudian belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan menolong kita semua dan tetap semangat.